Halo, hari ini kita akan belajar materi mesin learning. Dalam hal ini adalah hierarchical clustering yang merupakan algoritma lain dari sebuah kelas clustering ya. Algoritma mesin learning clustering ini kemarin kita sudah belajar ada K-means, ada juga Deviscan yang memiliki karakteristik yang perlu dikata berbeda dengan hierarchical clustering. Dalam hierarchical clustering nanti kita akan mencoba membentuk semacam struktur dari data yang struktur ini mungkin mirip dengan struktur yang ada dalam struktur organisasi ataupun struktur-struktur yang lain, di mana masing-masing data ini nanti akan menjadi member dari cluster. Untuk itu, mari kita akan tengok bagaimana algoritma dari hierarchical clustering ini bisa dijalankan. More spesifik mungkin nanti dalam perkuliahan ini kita akan belajar berkaitan dengan algoritma yang dinamakan dengan agglomerative hierarchical clustering. Seperti itu. Meskipun demikian, kita akan tengok terlebih dahulu pendekatan lain yang ada dalam hierarchical clustering. Dalam hierarchical clustering, contoh misalkan kita memiliki ada 6 data. Data pertama, data kedua, data ketiga, dan keempat, dan juga kelima, dan juga keenam. Di situ masing-masing data kita bisa coba cari tahu berapa jarak antar data itu menuju ke cluster yang lain, menuju ke data yang lain. Dari sana, antar data, nanti kita akan coba cari tahu mana yang paling dekat. Dan dalam konteks itu, maka nanti untuk data yang dekat kita akan coba gabungkan menjadi sebuah cluster, sehingga nanti dari cluster itu bisa kita gabungkan dengan data lain ataupun dengan cluster yang lain, dan itu nanti akan membentuk sebuah hierarki. Contoh misalkan dalam gambar tertampil bahwa data yang ke 3 dan juga data yang keenam ini membentuk sebuah cluster. Terus kemudian dari sana kita akan coba cari, ternyata ditemukan ada data yang kedua dan juga data yang kelima yang letaknya jauh lebih dekat. Ini juga akan menjadi sebuah cluster. Dan dari sana kita akan lanjutkan mencoba untuk mencari tahu data yang lain terhadap cluster ataupun terhadap data yang lainnya, untuk kemudian kita gabungkan menjadi satu buah cluster hingga keseluruhan data itu nanti akan terbangun menjadi satu kesatuan cluster yang utuh. Dalam hierarchical clustering, nanti kita akan memiliki ada dua bentuk. Yang pertama top down, terus kemudian bentuk yang kedua adalah bottom up. Namun biasanya yang paling banyak dipergunakan ini adalah yang sifatnya adalah bottom up. Untuk yang top down, kita akan asumsikan bahwa pertama kali semua data itu menjadi sebuah cluster yang utuh. Dari sana kita akan coba bagi data itu menjadi dua cluster yang lain yang berbeda. Pada saat di bawahnya kita bagi menjadi dua cluster yang berbeda, mungkin kita bisa gunakan algoritma clustering yang lain yang kita pelajari sebelumnya, contoh misalkan K-means ataupun algoritma yang berbeda. Dari sana nanti kita akan dapatkan dua cluster, terus kemudian dari dua cluster itu mungkin masing-masing cluster yang terbentuk di level kedua kita bisa breakdown menjadi dua cluster yang berbeda lagi, dua cluster yang berbeda lagi. Demikian seterusnya sampai kita dapatkan ada satu buah data yang menjadi satu buah cluster. Sehingga dari posisi itu akan membentuk sebuah hierarki tersendiri. Nah, pendekatan yang lain yang kita sebut sebagai bottom up, dari sana berbeda. Kalau yang tadi untuk top down semuanya menjadi satu cluster, yang di sini kita akan anggap bahwa masing-masing data di bottom up itu merupakan sebuah cluster. Dan dari sebuah cluster itu nanti kita akan cari nearest cluster atau kita sebut sebagai most similar ataupun yang paling dekat dari data, untuk kemudian kita gabungkan menjadi cluster, dari cluster ke cluster yang lain atau data yang lain menjadi satu buah cluster, dan seterusnya. Ini kita lihat dari jaraknya, jarak yang dekat bisa kita lakukan kombinasi untuk bergabung menjadi cluster yang jauh lebih besar. Dalam algoritma agglomerative hierarchical clustering, nanti kita akan start dari objek sebagai cluster, kita ulang semuanya menjadi untuk bergabung menjadi satu cluster, sehingga nanti di sana kita akan menggunakan sebuah similarity, perhitungan similarity, atau kita sebut juga sebagai perhitungan proximity measures. Dan untuk mencari similarity untuk di algoritma agglomerative hierarchical clustering, nanti ada beberapa cara yang bisa dipergunakan, yang itu mungkin nanti akan menjadi salah satu bahasan dari kita.
Proximity measures atau pengukuran dari similarity dalam hierarchical clustering kita bisa menggunakan ada beberapa cara. Yang pertama kita gunakan single link, yang artinya adalah kita mencari nilai terkecil dari cluster A ke cluster B. Terus kemudian kita bisa juga gunakan complete link, yang kita gunakan sebagai highest distance, gitu ya, atau jarak yang paling jauh antara data di cluster A ke data yang menjadi member di cluster B. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan group average, di mana kita akan cari semua data dari cluster A menuju ke data cluster B untuk kemudian kita rata-ratakan. Nah, karena dalam hierarchical clustering mungkin kita bisa gunakan tidak hanya 2 cluster saja, kita memiliki ada beberapa cluster untuk kemudian kita pilih sebagai kandidat penggabungan, berarti untuk cluster-cluster yang lain pun juga kita akan lakukan pencarian yang sama. Kita juga bisa gunakan centroid, di mana masing-masing cluster dari A kita akan cari centroidnya, dari B kita cari centroidnya, untuk kemudian kita akan hitung berapa jarak dari centroid A menuju ke centroid dari B. Atau kita juga bisa menggunakan metode Words, yang kita akan bisa gunakan perhitungan SSE atau sum square error, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan di kelas. Nah, kita akan berikan ilustrasi. Pada saat kita memiliki ada 8 data seperti ini, katakanlah kita memiliki ada A yang terdiri atas 4 data, B terdiri atas 4 data pula. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan proximity measures atau similarity yang ada? Dengan menggunakan single link, artinya di sana kita akan mencoba mencari yang paling minimum di antara semua data itu. Contoh misalkan dari keempat data di A menuju ke keempat data di B, ini ada semuanya sudah kita cari. Dan dari sana yang paling kecil adalah ditunjukkan dengan garis yang paling lebih tebal di antara yang lain. Ini adalah dengan menggunakan single link. Atau di sana kita akan mengoperasikan nilai minimum dari di antara keseluruhan data yang ada, keseluruhan distance yang ada dari data di cluster A menuju ke data di cluster B. Sedangkan mekanisme yang lain kita juga bisa gunakan complete link, atau kita akan mencari nilai maksimum di antara kesemuanya. Sebagai contoh misalkan tadi kita sudah cari keseluruhan jarak dari antar poin di cluster A menuju ke semua poin di cluster B, maka kita akan cari nilai yang paling maksimum. Di situ ditunjukkan dengan garis yang lebih tebal bila dibandingkan dengan yang lain, di mana garis yang lebih tebal itu jaraknya lebih jauh atau yang paling jauh di antara yang lain. Atau juga kita bisa menggunakan group average, di mana group average ini nanti kita akan cari semua data, semua jarak dari data di cluster A menuju ke semua data di cluster B, untuk kemudian kita rata-ratakan di antara semuanya. Berarti kalau di ilustrasi ini artinya adalah kita memiliki ada 4 jarak dari titik ini, 4 jarak dari titik itu, 4 jarak dari titik ini, dan juga 4 jarak dari titik yang di sana. Atau kita memiliki ada 4 kombinasi dari 4 dikalikan dengan 4, ada 4 kombinasi yang ada di situ, maka semua jaraknya akan kita tambahkan untuk kemudian kita bagi dengan 12. Itu yang akan kita gunakan dalam group average. Mekanisme yang lain kita bisa juga menggunakan centroid atau mean distance, di mana dengan centroid ini artinya di masing-masing cluster kita akan cari dulu posisi atau titik centroidnya. Titik A berada di sana, centroid A, titik B berada di sana, centroid B. Untuk kemudian kita akan cari nilai atau jarak dari centroid di titik A menuju ke centroid yang berada di titik B. Atau metode yang lain kita juga bisa gunakan word methods, di mana word methods ini mempergunakan perhitungan SSE atau sum square error, atau error di sini artinya adalah jarak di antara apa yang akan kita cari. Sebagai contoh misalkan dalam word methods rumusnya adalah SSE A menuju ke B dikurangkan dengan SSE di cluster A ditambah dengan SSE di cluster B. Contoh misalkan kita akan hitung dulu SSE dari A. Berarti kita akan cari jarak di titik 1 menuju ke semuanya, ditambah dengan titik 2 menuju ke titik 3 dan ke-4, di titik 3 menuju ke titik 4. Dan dari sana kita akan mendapatkan SSE dari A. Untuk cara yang sama kita akan hitung dengan menggunakan SSE B, jadi dari titik 1 di B menuju ke 2, 3, dan 4. Terus kemudian titik yang kedua menuju ke 3 dan ke-4, sedangkan yang berikutnya adalah dari 3 menuju ke 4. Itu yang akan menjadi SSE dari B.
Sedangkan untuk SSE AB ini artinya adalah SSE dari titik A titik 1 di A menuju ke semua data di B, SSE dari titik 2 di A menuju ke semua data di titik B dan seterusnya sampai ke semua data yang ada di sana. Untuk kemudian word methods menghitung SSE dari AB dikurang dengan SSE A ditambah dengan SSE B. Itu yang ada dalam menggunakan word methods. Nah, kali ini kita akan coba lihat bagaimana mempergunakan proximity measures tadi atau perhitungan similarity tadi untuk membentuk hierarchical clustering atau agglomerative hierarchical clustering. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki ada 4 data. Data yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada saat kita menggunakan agglomerative hierarchical clustering, contoh di sini kita memiliki ada data ini dalam iterasi yang pertama, kita akan hitung distance dari setiap cluster. Sebagai contoh misalkan kita akan dapati dari titik 1 menuju ke 1 distance-nya adalah 0. Untuk ke titik yang sama semuanya distance-nya adalah 0. Dari sana kita bisa cari jarak dari 1 menuju ke 3 titik yang lain. Katakanlah kita mendapatkan 1,41 untuk ke titik 2, 2,83 ke titik 3, dan juga 3,16 menuju ke titik yang keempat. Dan dari sana kita akan cari juga dari titik 2 ke titik 3 dan keempat. Kita dapati 3,16, 2,83, dan juga dari 3 ke 4 kita akan dapati 5,83. Nah, dari situ ini adalah bagian inisialisasi kita. Kita cari ke semuanya. Terus kemudian katakanlah kita menggunakan single link. Di posisi single link artinya kita akan mencoba mencari nilai yang paling minimum. Dari nilai yang paling minimum di sana, kita bisa dapati jarak dari titik 1 menuju ke titik 2. Karena jarak yang paling minimum adalah dari titik 1 menuju ke titik 2, maka kita akan asumsikan bahwa titik 1 dan titik 2 ini merupakan kandidat untuk bisa kita gabungkan menjadi satu buah cluster. Terus kemudian kita gabungkan antara 1 dan 2 menjadi satu buah cluster. Karena kita ingin menggunakan single link atau minimum, maka di antara satu cluster tadi yang telah kita gabungkan, katakanlah kita berikan nama A, cluster A, maka kita akan cari jarak menuju ke titik yang lainnya. Contoh misalkan menuju ke 3, yang paling minimum adalah 2,83, sedangkan menuju ke 4 ini adalah 2,83 juga. Maka kita akan coba ubah eliminir values yang lebih tinggi untuk kemudian kita akan gunakan jarak yang paling minimum seperti itu. Dan dari sana matriks yang tadi kita bisa kurangkan atau simplifikasi menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, dari matriks yang inilah yang kemudian kita akan gunakan di iterasi berikutnya. Nah, contoh yang lain, misalkan kita memiliki ada 6 titik dalam data kita. Di titik pertama, titik kedua, titik ketiga, 4, 5, hingga ke 6. Semua yang ada dari sana, poin 1 sampai ke 6, kita sudah cari berapa banyak distance yang ada di antara titik P1 ke P2 0,24, P1 ke P3 0,22, P1 ke P4 0,37 hingga ke semua titik yang lain. Nah, pada saat kita menggunakan single link pada operasi ini, maka yang terjadi adalah kita akan mencari value yang paling minimum terlebih dahulu dari iterasi yang pertama untuk kemudian menjadi kandidat yang akan kita gabungkan. Sebagai contoh, misalkan di posisi itu kita dapati titik 3 dengan titik yang ke-6 ini adalah memiliki jarak yang paling kecil, gitu ya. Dan dari jarak yang paling kecil itu, maka kita akan coba gabungkan kedua titik itu menjadi satu buah cluster. Contoh misalkan asumsikan clusternya adalah kita akan berikan nilai A. Nilai A ini kemudian kita akan coba lakukan penggabungan dan dari sana karena kita menggunakan single link atau operasi minimum, maka di antara cluster A
Menuju ke P1 kita akan coba cari yang minimum, di mana di situ adalah 0,22 bila dibandingkan dengan 0,23. Menuju ke P2 kita juga cari yang paling minimum. Di situ yang kita dapati adalah 0,15 bila dibandingkan dengan 0,25. Terus kemudian cluster A menuju ke P4 kita dapati 0,15 pula, P ke P5 kita dapati 0,28, dan di posisi itu kita akan coret bagian yang jauh lebih tinggi ya, karena kita menggunakan single link, maka yang kita pilih adalah yang paling minimum. Nah, dari sana sebenarnya bisa kita drop atau discard. Terus kemudian yang lain lagi adalah karena kita sudah memberikan flag atau coret bagian yang tidak kita perlukan, maka yang berikutnya adalah kita akan coba cari kandidat yang paling kecil. Di posisi itu mungkin kita bisa temukan A dengan P2 atau A dengan P4. Katakanlah mohon maaf, yang paling kecil adalah P2 dengan P5 ya. P2 dengan P5 di situ kita dapati 0,14 gitu ya. Sehingga kita akan kombinasikan antara P2 dengan P5 ini menjadi satu buah cluster. Katakanlah P, dari sana kita cari values yang minimum di antara P dengan titik yang lainnya. Kita dapati seperti ini. Terus kemudian kita kalkulasikan distance yang lain ke pusat cluster, ke titik clusternya dengan menggunakan nilai minimum. Untuk kemudian kita cari yang paling kecilnya lagi. Di situ kita dapati dari A menuju ke B kita gabungkan menjadi satu cluster, cluster C katakanlah. Terus kemudian kita cari values yang minimum menuju ke titik yang lain. Dalam hal ini adalah ke P1 dan juga ke P4 gitu ya. Dan dari situ kita akan cari lagi yang paling minimum. Di situ kita dapati menuju ke P4 gitu ya. Untuk kemudian kita gabungkan, dan yang terakhir adalah menuju ke P1 ya. Terus kemudian dari sana kita bisa temukan ada sebuah bentuk hierarki yang bentuknya adalah seperti ini. Dan angka yang di sini kalau kita plot di diagram hierarkinya, untuk yang sumbu X ini adalah poin-poin itu sendiri, sedangkan di sumbu Y ini menyatakan distance antara titik satu dengan cluster yang lain. Nah, pada saat kita pergunakan bentuk yang berbeda, tadi kita menggunakan single link, kita juga bisa gunakan proximity measures yang lain, yakni complete link. Dengan menggunakan complete link, caranya sedikit berbeda. Yang kita lakukan adalah yang pertama mirip dengan yang tadi, asumsikan setiap data itu adalah sebagai cluster tersendiri. Terus kemudian kita akan cari distance antar cluster. Perhatikan bahwa di tahap pertama mungkin semuanya jaraknya adalah mengikuti jarak antar titik. Tapi pada saat sudah membentuk sebuah cluster, maka nanti kita akan cari nilai yang dengan complete link, kita cari yang paling maksimum. Ya. Contoh misalkan ini dalam perhitungan kelas titiknya kita dapati 1,41, 2,83 dan seterusnya sampai 5,83. Dan dari sana menyatakan jarak di titik 1 ke titik yang lainnya, titik 2 ke titik yang lainnya, dan juga 3 ke titik lainnya sampai ke titik yang terakhir. Terus kemudian karena kita menggunakan complete link, maka hati-hati. Yang pertama, yang kita gabungkan menjadi sebuah cluster adalah titik yang paling berdekatan. Dalam hal ini adalah antara 1 dan 2. Nah, values dari max di sana artinya adalah mencoba untuk mencari jarak yang paling maksimum dari anggota member di cluster A ke titik lainnya. Seperti itu. Jadi jangan fokus ke values yang paling besar terlebih dahulu dalam proses penggabungan. Setiap penggabungan cluster selalu mencari values yang paling kecil. Ya. Contoh misalkan kita dapatkan 1 dan 2 sebagai satu buah cluster, maka kita kombinasikan sebagai cluster A katakanlah. Terus kemudian kita akan gabungkan ya, gabungkan keduanya dengan mencari nilai maksimumnya. Contoh misalkan dari cluster A menuju ke titik 3, ini yang maksimumnya adalah 3,16. Dari cluster A menuju ke titik 4, ini adalah 3,16 pula. Seperti itu.
maka kita akan hapus bagian yang bukan menjadi bagian kita. Lalu kita akan lanjutkan dengan mencoba mencari nilai yang paling kecil di antara kesemuanya. Di posisi itu kita bisa mendapatkan dua values yang sama, gitu ya. Kalau dua values-nya sama, artinya kita bebas untuk melakukan pemilihan. Tapi dalam kalkulasi yang sesungguhnya, mungkin beberapa digit di belakang koma itu nanti akan menentukan, gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kita sudah kombinasikan di sana dan seterusnya. Nah, dalam algoritma hierarchical clustering itu tadi yang menggunakan complete link. Nah, sekarang kita akan coba mencari dengan contoh yang berbeda. Kalau tadi dengan data yang lebih kecil ya, sekarang kita akan coba dengan data yang jauh lebih besar. Di posisi iterasi yang pertama atau inisialisasinya kita akan hitung jarak semua data. Ini tabelnya sudah ada yang menyatakan jarak antar titik satu ke titik yang lainnya. Terus kemudian untuk langkah pertama, penggabungan cluster selalu kita cari yang values paling minimum. Di situ kita dapati 0,11 yang menunjukkan jarak antara titik 3 dan juga titik yang ke-6. Ya. Sehingga untuk titik 3 dan ke-6 tetap kita akan gabungkan menjadi sebuah cluster A. Lalu kemudian untuk bagian yang kita hapus atau kita coret jaraknya, karena kita menggunakan complete link, artinya kita mencari yang nilai yang maksimum, berarti untuk values yang minimum, yang lebih kecil, bukan yang maksimum yang akan kita coret. Contoh misalkan yang paling besar adalah 0,23, ini yang akan kita pertahankan. Menuju ke P2 adalah 0,25, ini yang kita pertahankan, dan seterusnya sampai ke untuk ke P5 0,39. Dan dari sana berikutnya untuk proses penggabungan cluster kita akan cari values yang paling kecil lagi. Yang paling kecil lagi ditunjukkan dengan P2 dan juga P5, mirip dengan contoh yang sebelumnya ya. Tapi nanti kalau kita teruskan akan ada beberapa perbedaan. Terus kemudian dari sana kita akan coret bagian yang lebih besar, gitu ya. Untuk yang lebih besar kita dapatkan antara titik yang di cluster B dengan titik-titik yang belum tercluster dan juga menuju ke cluster yang lain. Contoh misalkan di posisi ini kita akan gabungkan lagi. Pada saat kita gabungkan berarti kita cari yang values titik yang paling kecil, gitu ya. Yang paling kecil jaraknya adalah 0,22 yang menunjukkan dari A menuju ke poin yang keempat. Sehingga kita akan gabungkan yang poin 4 dengan cluster A menjadi satu buah cluster, katakanlah cluster C, untuk kemudian kita eliminir jarak yang lebih kecil atau kita cari jarak yang paling maksimum karena kita gunakan complete link. Terus kemudian ini kita lanjutkan sampai mencoba mencari apakah cluster B digabungkan dengan C, ataukah cluster B digabungkan dengan 1, ataukah 1 digabungkan dengan C. Ini mungkin nanti yang akan kita cari. Dari posisi itu penggabungannya ternyata kita dapati angka yang paling kecil adalah 0,34 yang merupakan penggabungan antara cluster B menuju ke cluster ke poin 1 ya. Di posisi itu 0,34 yang paling kecil. Sehingga kita akan gabungkan menjadi cluster D. Dan di cluster D kita gabungkan demikian seterusnya sampai di posisi yang terakhir itu adalah penggabungan antara kesemuanya. Ini mohon maaf gambarnya masih ada yang kurang, yakni menggabungkan antara poin 1 dengan cluster B ya, itu mungkin yang kurang. Nah, itu penggambaran kalau kita menggunakan complete link, dan dari sana kalau kita tengok hasil pada saat kita menggunakan single link dan juga complete link, ini hasilnya berbeda. Itu mungkin yang nanti harus teman-teman waspadai semuanya. Nah, ini mungkin ada tugas, silahkan nanti coba diselesaikan datanya seperti ini. Nanti coba dicari dengan menggunakan single link, hasilnya harusnya seperti ini. Terus kemudian kalau misalkan kita gunakan multi link atau yang menggunakan maksimum, nanti kita akan dapatkan clusteringnya adalah seperti ini. Nah, dalam algoritma hierarchical clustering ini ada beberapa kekurangan
dan juga kelebihan gitu ya. Kelebihan dari algoritma hierarchical clustering adalah di sana sebenarnya nanti pada saat kita jalankan gitu ya, dia berbeda dengan kalau kita menggunakan k-means saja. Pada saat kita menggunakan algoritma hierarchical clustering, nanti ternyata algoritma ini mampu untuk mencoba mencari bentuk dari data itu sendiri. Ini nanti ada contohnya untuk bisa menggambarkan itu. Ingat kemarin pada saat kita memiliki data spiral, ya, data itu karena ada bentuknya sendiri. Mungkin kita akan bisa temukan algoritma hierarchical clustering itu menjadi satu buah cluster dalam bentuk spiral seperti itu. Berbeda dengan k-means yang kita gunakan centroid, titik centroid itu tidak membentuk data yang ada. Terus kemudian yang menjadi permasalahan adalah bisa jadi hasil dari cluster ini bergantung, gitu ya, bergantung dari apakah proximity measure yang kita pergunakan. Terus kemudian kekurangannya adalah di sana ada beberapa kompleksitas yang mungkin perlu dihandle, dan di situ mulai dari space-nya kita harus cari semua jarak dari satu data ke jarak yang lain, dan di posisi itu boleh dikatakan memerlukan waktu dan juga space yang lumayan besar. Seperti itu. Ini contohnya pada saat kita menggunakan algoritma aglomeratif hierarchical clustering, maka memungkinkan bagi kita untuk bisa mencari gitu ya, pada saat kita menggunakan single link akan bisa menemukan cluster yang boleh dikata jauh lebih baik untuk kasus ini ya, kasus ini. Tapi pada saat kita menggunakan complete link, bisa jadi nanti yang kita akan temukan adalah mirip dengan apa namanya k-means ya, atau mungkin secara intuitif untuk yang single link dia mengikuti bentuk dari data, sedangkan untuk yang complete link ini kecenderungannya adalah dia memilih bentuk klasternya hampir mirip dengan bentuk bulat seperti itu. Nah, ini contoh pada saat kita gunakan algoritma k-means terhadap data yang pertama ini akan dibagi menjadi mirip dengan kotak-kotak atau lingkaran-lingkaran gitu ya. Sedangkan untuk di titik ini maka kita akan temukan ada cluster yang boleh dikata tidak pada tempatnya. Tapi pada saat kita selesaikan dengan menggunakan single link untuk data yang di baris yang kedua ini boleh dikata jauh lebih baik, untuk yang data yang ketiga pun jauh lebih baik gitu ya. Namun nanti ada permasalahan dengan menggunakan data yang berbeda. Pada saat kita menggunakan k-means untuk distribusi data yang seperti itu boleh dikata jauh lebih baik bila dibandingkan dengan yang menggunakan single link ataupun menggunakan words. Untuk yang words dia bisa menemukan, namun untuk menggunakan single link pada saat ada data tertentu yang jaraknya jauh lebih tinggi, dia tidak bisa menemukan dengan sangat baik. Itu mungkin aglomeratif hierarchical clustering, dan sepertinya cukup untuk perkuliahan asinkronus kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.